Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأتباعه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwatil kiram, hafizani Allah wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk diuji dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam cobaan. Ayyukum ahsanu amala. Dan dengan ujian itu akan terlihat siapa orang yang paling baik amalnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik lisannya. Subhanallah. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, lam yakulillahu azza wa jalla ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tetapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, ay aswabahu wa akhlasah. Yang paling baik amalnya yakni yang paling ikhlas dan paling sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat kehidupan, penuh dengan ujian dan tantangan. Allah azza wa jalla mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta yang kamu miliki, anak-anak yang kamu pelihara, yang kamu besarkan adalah fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum, apa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Bahwa di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah fitnah dan musuh, maka hati-hati kalian, jangan terlena. Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan kalian wahai manusia satu dengan yang lain saling memfitnah, saling menuding, saling mencurigai, saling menuduh. Dan itu tujuannya, kata Allah azza wa jalla, Allah katakan atasbirun. Dengan itu akan terlihat siapa orang yang lapang dada, siapa orang yang besar hati, siapa orang yang karakter dan akhlaknya baik. Yang bersabar siapa? Wa kana rabbuka basira. Dan sungguhnya Rabbmu maha melihat. Juga Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim.
Apakah anda mengira wahai manusia, anda mengatakan beriman, anda mengatakan hijrah dari bid'ah ke sunnah, anda hijrah katanya yang tadinya awam kemudian kenal sunnah, kemudian akan dibiarkan anda begitu saja bergaya petentang begitu tanpa ada ujian? Enggak mungkin. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Anda mengira kalian mau baik, menjadi orang baik, enggak bakal difitnah? Fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablikum. Dan sungguh kami telah menguji, memfitnah orang-orang sebelum kalian. Diuji dengan berbagai macam fitnah. Maka kalau ada orang mengatakan, ya Allah, sampai kapan fitnah ini mau berakhir? Sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang yang kadang-kadang diuji, dia mengatakan, ya Allah, saya sudah bosan hidup dengan ujian terus, ya Allah, saya ingin hidup bebas. Sampai kapan saya ujian terus seperti ini, ya Allah, saya hidup dalam ujian. Jangan pernah seperti itu. Itu artinya kamu doa cepat mati. Artinya anda sudah nyerah. Cepat mati itu pun kalau matinya baik, berarti ujian selesai. Makanya di antara doa Rasulullah apa? Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan saya di dunia ini sebagai lahan untuk selalu menambah kebaikan kesalehan saya, menambah ibadah saya. Dan jadikanlah kematian ya Allah sebagai saatnya saya untuk beristirahat dari berbagai macam fitnah. Masya Allah. Makanya jangan, sekali lagi saya ulangi, jangan, ya Allah, sampai kapan saya mau seperti ini? Jangan, sabar. Dari sisi lain, fitnah ataupun ujian barakallahu fikum itu akan mengangkat derajatmu kalau kamu sabar. Anda sekolah dari kelas 1 SD naik kelas 2 mesti lewat ujian. Dari kelas 6 mau naik SMP kelas 1 atau kelas 7 mesti lewat ujian. Dari SMP mau masuk ke SMA, dari SMA mau kuliah mesti lewat ujian. Ujian itulah yang mengangkat derajat kamu, yang mengangkat kamu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 6 tahun kamu lulus ujian. Masuklah SMP, seragamnya lain. Seragamnya lain. Masuk SMA, sama, ujian dalam kehidupan kita ini pun juga akan mengangkat derajat kita kalau kita bersabar. Fitnah itu akan mengangkat derajat kita kalau kita bersabar. Maka barakallahu fikum, di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir setelah beliau membaca tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung dari apa? Min syarril fitnatil min fitnatil mahya. Lindungi aku ya Allah dari fitnah, keburukan fitnah selama saya hidup dan menjelang kematian saya. Itu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpikir kapan kita ini, saya sudah ngaji, saya pikir kalau ngaji itu, kalau pikir saya pikir kalau udah pakai cadar, saya pikir kalau sudah ngaji itu ya nggak ada fitnah lagi. Oh, saya hijrah kok, saya gini kok. Jangan berpikir, justru akan tambah kencang kamu. Karena apa? Kamu sekarang sudah berusaha memperbaiki diri. Baju itu akan kelihatan kotornya kalau warnanya warna putih. Tapi kalau warna hitam gini, mau kotor berapa senti pun nggak kelihatan nih. Jadi dipakai berhari-hari, berbulan-bulan, paling enak kalau safar ya pakai baju kayak gini enak. Yang penting siap parfum aja udah. Nah, apa nggak kelihatan warnanya? Jadi ketika Anda sudah mulai memutihkan, memperbaiki diri, sudah mulai Anda hijrah, disitulah Anda akan merasakan gosekan di masyarakat. Disitulah Anda akan merasakan fitnah
Disitulah barakallahu fikum Anda akan merasakan masyarakat mulai lain dengan Anda. Disitulah Anda akan merasakan kok seperti ini jadinya. Tadinya saya dihargai, tadinya saya dihormati, tadinya kok begini setelah saya. Sabar. Sabar. Itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat derajat kamu kalau kamu lulus ujian. Kalau nggak lulus ujian ya tetap aja di kelas 1. Orang lain sudah naik kelas, sudah faham bahasa Arab, sudah bisa mengi'rab, sudah bisa membaca kitab gundul. Kenapa? Mereka lulus ujian. Nggak peduli dengan fitnah mau apa, serah, saya mau fokus belajar. Sementara kamu dari dulu urusannya ustadz ini begini, ustadz ini begini, ustadz ini begini, ustadz ini begini. Akhirnya apa? Ilmunya dan manhajnya mabni ala sukun. Nggak pernah ada perubahan karena pernah ada peringatan. Sudah bertahun-tahun ngaji, sudah berpuluh-puluh tahun ngaji, ilmunya itu aja. Masya Allah, ustadz ini ilmunya luar biasa, tapi sayang manhajnya lemah. Ini orang ini, ya Allah kamu ketinggalan zaman. Orang lain sudah mulai belajar mengi'rab jaa Zaidun yabki, jaa fi'il madhi mabni al-fath, Zaidun fa'il marfu' alamatu raf'i dhamma li'annahu ism mufrad. Yabki fi'il fa'il wal jumlah apa namanya hal. Orang sudah belajar seperti itu, kamu masih aja kayak lalat. Lalat itu apa? Sampah aja yang digubur itu lalat. Sampah yang dibicarakan kesalahan orang melulu. Ini itu begini, ketinggalan zaman kamu. Maka sekali lagi barakallahu fikum, fitnah itu tidak bakal bisa dihindari. Namanya kehidupan kita ini apalagi sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian hidup umur panjang, maka bersiaplah kalian untuk menghadapi perselisihan, pertikaian yang sangat banyak. Fasayara ikhtilafan katsira. Fasayara ikhtilafan katsira. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka hidupkanlah sunnahku, jalankanlah sunnahku. Di saat kamu melihat perselisihan, kalau kamu belum kapasitasnya, kamu belum saatnya, mending bangun sholat malam, lebih tenang hatimu. Fasayara ikhtilafan katsira. Kita ini kadang-kadang bahkan perselisihan di antara para ulama aja kita ikut andil. Wah, ini Syekh Fulan dengan Syekh Fulan lagi berselisih ini. Kita pun ikut komen. Bahasa Arabnya aja belum bisa, udah komen perselisihan ulama. Kadang-kadang ustadz yang satu ngomentar ini ustadz itu, kita ikut masuk di sana. Padahal yang namanya ustadz ya saling mengkritik, ya wajar, ulama juga saling mengkritik kok, biasa. Tapi apa? Kadang-kadang kita masuk, padahal bukan ranahnya kita di sana. Kita masuk. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau Anda melihat perselisihan yang seperti itu, yang ini mengklaim benar, yang ini mengklaim benar, yang ini, yang itu, kembalilah Anda kepada sunnah. Coba bangunlah Anda sholat malam. Bangunlah sholat malam, hatimu akan tenang. Daripada kita harus pusing melihat perselisihan, daripada kita harus pusing mengikuti perkembangan, apalagi yang diucapkan orang ini, apalagi yang dikatakan orang ini, pusing kepala. Pusing kepala. Sama seperti sekarang ini, ada orang katanya sesak nafas karena sinar lagi kurang, matahari lagi kurang. Ada orang katanya sesak nafas karena COVID. Kalau sekarang sudah bawa uminya lagi, kata orang Omikron, mungkin ntar lagi Abikron mungkin datang karena mau Ramadan. Sebentar lagi Jadukron mungkin, mbahnya Kron. Kata orang ini COVID sesak nafas, padahal banyak juga orang yang sesak nafas bukan karena matahari kurang, bukan duit kurang. Lah habis dagang kecil-kecilan barusan buka datang satpol, datang ini bubar pula. Nah, jadi kadang-kadang orang Masya Allah datang intelijen, tolong Pak Ustadz,
supaya ya diademin lah, bagaimana takut reaksi gini-gini. Masyarakat ini bukan sesak nafas karena COVID, Pak. Kenapa, Ustaz? Nggak ada kerjaan. Ya juga sih, Ustaz. Lah habis sampean datang suruh pulang. Coba kalau orang suruh pulang tapi diganti rugi, kan orang senang. Suruh pulang nggak digantiin duit, nggak dikasih duit, sementara anak istri di rumah nunggu nangis nggak bawa apa-apa, nggak sesak nafasnya orang. Ya juga sih, Ustaz. Ya memang kok. Jadi bukan masalah karena musim hujan biasa kok. Memang standarnya kita Indonesia begitu. Jadi barakallahu fikum, kita kembali. Kata Rasulullah, apa fa'alaikum bisunnati. Maka jalankan, hidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Ketika ada fitnah, kembali kepada sunnah. Jaga bacaan Qur'anmu, jaga salat duhamu, jaga salat malammu, jaga zikir pagi kamu, jaga barakallahu fikum ta'limu, dan yang terlebih dari itu adalah jaga hati. Jaga hati. Kenapa barakallahu fikum? Kita sudah berburuk sangka kepada seseorang, kita sudah menfitnah seseorang, kita sudah mengomentari seorang dengan komentar-komentar kotor. Tapi kalau hati kita itu jernih, murni, benar-benar karena kebaikan, maka insya Allah dalam waktu dekat Allah bukakan itu pintu hati kita. Tapi kalau kita berburuk sangka kepada orang karena hasad, ada dendam, ada iri, ada ini, susah untuk memperbaiki hati kita. Susah untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya antum lihat barakallahu fikum. Antum tahu sejarah perang Jamal, pasukan antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah. Perang Siffin 6 tahun antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib di Irak, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Perang saudara antara kaum muslimin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 tahun perang mereka. Tapi apa? Lesan mereka selamat. Lesan mereka selamat. Padahal yang namanya perangnya bunuh-bunuhan apa semua. Kenapa? Hatinya bersih, murni, benar-benar membela kebenaran, mempertahankan kebenaran. Kenapa? Makanya lesannya pun bersih. Nggak ada kemudian Ali memaki Muawiyah, mencela Muawiyah, Muawiyah mencela Ali. Ammar bin Yasir yang berada di pasukan Ali mencela Amr bin As yang ada di pasukan Muawiyah. Nggak ada. Kenapa? Hati mereka bersih, benar-benar murni karena apa? Kebenaran. Benar-benar kebenaran. Tapi kalau hati kita sudah ada toreng sedikit hasad, sedikit dendam, sedikit iri, sedikit kebencian di dalam hati, itu yang akan terus membesar itu. Dan sehingga ketika sudah jelas pun bahwa dia salah, nggak bakal ngakuin. Ketika sudah jelas bahwa saya salah, juga nggak bakal ngakuin. Kenapa? Memang sudah ada bibit apa? Dendam, iri, dan hasad. Itu berat. Makanya jaga hati kita. Di dalam kunut witir apa? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang-orang lain engkau berikan petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait. Di dalam setiap kita salat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar ya Allah. Naam. Kok kayaknya gerah ya? Merasakan sumuk enggak? Apa enggak? Cuman saya aja apa ya? Enggak apa-apa, alhamdulillah kalau begitu. Thayyib, barakallahu fikum. Ini muqaddimah. Yang terbawa yang sangat penting barakallahu fikum adalah jaga hati kita. Makanya sering kadang-kadang kalau ada lagi ngobrol sama ustadz, kadang-kadang lagi kumpul, saya sering meletuk, ada satu sebenarnya wahai ustadz-ustadz, kita ini di Indonesia yang menyebabkan orang terhalang dari kebenaran, yang menyebabkan orang kadang-kadang sudah tahu kebenaran akhirnya menghilang, kadang-kadang jauh dari kebenaran. Ada satu sebenarnya yang ini kita tidak dapati di kitab-kitab para ulama mungkin. Kalau kita baca di kitab ulama, penghalang orang dari kebenaran, sombong ada, hasad ada, benci ada, banyaklah pokoknya. Tapi yang satu ini kayaknya tidak ada di kitabnya para ulama, tapi ada di kalangan kita di Indonesia. Apa itu?
babnya bab baper. Itulah kita. Babnya apa? Babul baper. Terlalu perasaan, terlalu baper, terlalu baper. Sampai kadang-kadang ada orang taklim, begitu taklim pulang ke rumah, bukannya menerima ilmunya ustadz yang dia dengar, bukannya ini pulang ke rumah baper. Ustadz tadi kayaknya nyinggung saya ya. Saya mau cari siapa yang dekati ustadz sebelum ustadz taklim. Kayaknya nyinggung saya tadi, materinya itu kayaknya nyerempet-nyerempet saya. Itu bukan nyinggung Anda yang banyak dosanya, tobat. Jadi itulah yang dinamakan babul baper itu tadi. Yang namanya kita taklim memperbaiki diri, bukan mencari kesalahan orang, bukan mengkritisi orang, tetapi kita belajar adalah barakallahu fikum untuk bisa beribadah, karena ilmu itu adalah sarana untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan selalu mengikuti babul baper itu tadi. Baper, tersinggungan. Jangan, harus besar hati. Kita harus besar hati barakallahu fikum. Contoh itu tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, perang saudara selama 6 tahun, tapi lisan terjaga. Kenapa? Hati bersih, benar-benar murni apa? Kebenaran. Kok bisa seperti itu? Mereka siang hari perang, malam hari apa? Salat malam. Masya Allah. Mereka siang hari perang, malam hari sini salat malam, sana salat malam. Sini tahajud, sana tahajud. Pagi hari sebelum perang, sini zikir pagi, salat duha, sana zikir pagi, salat duha. Makanya hatinya apa? Bersih. Kenapa bersih? Ibadah terjaga. Makanya ibadah itu adalah barakallahu fikum filter untuk hati kita. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda pernah cerita. Ini Ali bin Abi Thalib pernah cerita. Kata dia pernah Fatimah istri beliau ngeluh karena capek ngurusin rumah tangga. Ini juga pelajaran bagi para istri supaya tidak perlu banyak pembantu di dalam rumah. Karena kadang-kadang juga pembantu serba salah. Cari yang tua gerakannya susah, cari yang muda yang gak tenang istrinya. Suaminya betah di rumah terus akhirnya. Makanya alhamdulillah saya dari dulu gak pernah punya pembantu. Udahlah, istri kerja ya bantu aja sendiri. Nanti aja kalau di luar baru jadi ustadz. Di rumah jadi pembantu gak apa-apa. Rasulullah kan begitu. Nah, habis mau cari pembantu serba salah kan begitu kata orang. Maka Fatimah ngeluh, capek urusan rumah tangga. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya dengar berita baru saja ada beberapa hartawanan perang datang. Barangkali masih ada jatah untuk kita dari ayahmu. Kata Ali kepada Fatimah radhiyallahu anha, coba kamu datang. Maka Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah ayahnya, mengeluh capeknya dia mengurusi rumah tangga. Barangkali ada bisa budak atau ada khadam pembantu untuk dalam rumah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Mau enggak kalian saya ajarkan yang lebih baik dari pembantu? Daripada kalian harus gaji pembantu, belum lagi di dalam rumah sempit. Oh, rumahnya cuma 2 kamar, carinya pembantu. Maka apa itu ya Rasulullah, wahai ayahku? Kata Rasulullah, idza akhadtuma madja'akuma fasabbiha 33 wa kabbira wahmada 33 wa kabbira 33. Dalam sebagian riwayat 34. Kalau kamu sudah berada di tempat tidurmu di malam hari, maka jangan langsung tidur, tapi hendaknya kamu tasbih dulu 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Takbir dulu 33 kali, tahmid tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, dalam sebagian riwayat 34 kali, sehingga menjadi 100 kali semuanya.
itu pulang, sudah. Makanya amalkan ini. Kalau istrimu sering ngeluh, capek begini-begini, diajarin. Makanya kalau mau tidur baca dulu itu zikir. Jangan asal tidur aja. Capek padahal anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu, ngeluh capek ngurusin. Memang berapa anaknya? Satu. Kok bisa capek banget? Itu bukan capek, cengeng. Maka ajarin zikir ini, ajarin doa ini. Jangan langsung tidur, zikir. Sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah saya tinggalkan. Itu Ali bin Abi Thalib. Semenjak saya mendengarkan zikir ini, tidak pernah saya tinggalkan. Ada orang iseng tanya dari sahabatnya, "Ya Amirul Mukminin, Anda benar-benar tidak pernah meninggalkan zikir ini sekalipun ketika perang Siffin?" Ini perang Siffin, orang kan biasanya kalau lagi perang itu kan fokus pikirannya ke perang, gimana ngalahkan lawan. Maka ada orang nanya, sekalipun pada saat perang Siffin Anda tidak pernah meninggalkan zikir ini? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Na'am, tidak pernah saya tinggalkan sekalipun dalam perang Siffin." Masya Allah. Ini dalam keadaan konflik perang. Malam mau tidur sempatnya doa, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir pagi, sholat duha, baca Al-Quran, sholat malam, sholat tetap terjaga. Kenapa? Karena ibadah itulah yang akan mendewasakan kita. Ibadah itulah yang akan menjadikan hidup kita ini berkualitas. Kenapa? Ibadah itulah yang menjadikan kita ini hidup jadi berkelas. Ibadah itu yang menjadikan kita hidup jadi berkualitas dan berkelas. Kita mau bersaing dengan ahlu dunia, kita udah ketinggalan, sudah. Maka ibadah kita itulah yang menjadikan hidup kita akan berkualitas, akan berkelas. Barakallahu fikum. Maka ibadah, fa'alaikum bisunnati. Maka jaga ibadah kita. Ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana, barakallahu fikum, bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam keadaan fitnah pun tetap ibadah mereka jaga. Maka berarti ketika fitnah itu yang pertama, barakallahu fikum, adalah tetap jaga hati kita, jaga ibadah kita. Yang kedua, ketika ada fitnah, entah itu fitnah antara pemerintah dengan ormas-ormas, ataupun fitnah antara siapa saja, maka ikutilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan menjerumuskan dirimu dalam fitnah. Kadang-kadang kita ini di YouTube ikut-ikutan singgah cuman komentar di YouTube. Komentar negatif lah, komentar padahal kita nggak tahu benar salahnya. Jangan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di musim-musim fitnah, di saat fitnah terjadi, orang saling menuduh, saling menfitnah, dan itu yang kita lihat di zaman sekarang kalau kita buka internet. Di antara pejabat ini menuduh yang ini menyalahkan yang ini. Kadang-kadang juga di antara dai saling menyalahkan yang ini sesat, yang ini itu, terserah, ribut sana. Kata Rasulullah apa? Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Ketika terjadi fitnah ini saling memfitnah, ini saling menjatuhkan, Anda tetap fokus ibadah, Anda tetap fokus thalabatul ilm, Anda jangan telingamu jangan sampai percobaan fitnah. Tetap fokus ibadah, fokus thalabatul ilm. Kata Rasulullah, beribadah di masa-masa fitnah itu pahalanya ibarat orang yang hijrah kepada saya, kata Rasulullah. Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Al-Imam Al-Hafidh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, babun, membuat satu bab khusus, babun minad dini al-firaru minal fitan. Bab
termasuk ajaran agama barakallahu fikum, ajaran Islam adalah melarikan diri dari fitnah, menyelamatkan diri dari fitnah. Jadi jangan justru kita tampil pada saat ada fitnah. Begitu yang ini saling melaporkan, yang ini saling menjatuhkan, yang ini menuduh ini pemerintahnya begini. Jangan. Justru kita adalah orang yang jauh dari fitnah. Justru kita jangan terlibat dalam fitnah. Biarkan orang menilai kita ini tidak faham fiqhul waqi. Biarkan orang kita ini menilai kita ini bodoh tentang kondisi. Tahu kondisi kita. Cuman bimbingan Rasulullah adalah al-firaru minal fitan, melarikan diri, selamatkan diri dari apa? Dari fitnah. Jadi kalau sudah tahu, aduh ini terjadi fitnah, sudah terserah. Saya mau belajar, saya mau ta'lim. Jangan mau pikiran kita terkuras untuk fitnah. Sampai di dalam sholat pun kita nggak khusyuk karena memikirkan fitnah apa lagi ini. Ngapain sih kita mikirin fitnah? Mau mikirin duit aja kadang-kadang sudah buntuk. Mikirin fitnah jangan. Fokuslah, hidup itu fokus. Fokus pada tujuan hidup kita. Apa tujuan kita? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan kalian wahai jin dan manusia itu untuk ibadah, bukan untuk fitnah. Eman-eman waktu kita. Babun minad dinil firaru minal fitan. Urusan kita adalah bagaimana tengah malam, akhir malam kita bangun sholat malam, bagaimana kita baca Al-Quran, bagaimana hati kita bersih, jangan sampai ada sedikit pun hasad dan kebencian pada saudara kita. Kenapa barakallahu fikum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Al-Quran, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan jangan sampai ya Allah engkau menjadikan di dalam hati saya ini rasa benci, rasa dongkol kepada saudara saya seorang muslim. Itu doanya kaum mukminin. Di dalam sholat, setiap kita sholat mesti kita doakan saudara kita. Assalamu alayna, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa ala ibadillahi salihin. Kita doakan saudara kita kaum muslimin. Kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang salihin. Wa ala ibadillahi salihin. Maka itulah barakallahu fikum mauqif al-mu'min indal fitan. Ketika kita ada fitnah apapun, entah itu antara pemerintah dengan pemerintah, antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dengan ormas-ormas yang lain, tetap aja dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah fokus pada tujuannya, dakwah. Jangan dijerumuskan dakwah ini kepada urusan politik yang sedang berlangsung. Jangan, nggak ada. Fokusnya kita adalah ibadah. Fokusnya kita adalah barakallahu fikum bagaimana memperbaiki umat, menyadarkan umat kembali kepada jalan kebenaran. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ardhah. Dan ini pertanyaan Hudzaifah ibn al-Yaman tapi mewakili kita semua. Mewakili kita semua. Jadi bagaimana supaya kita itu ketika ngaji benar-benar barakallahu fikum menunjukkan hati yang bersih, yang jernih. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, biasanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tentang bagaimana supaya bisa masuk surga. Kalau saya spesialnya kata Hudzaifah, tanyanya kepada Rasulullah itu tentang kejelekan, fitnah. Makhafata an yudrikani, karena saya tidak ingin terfitnah sementara saya tidak merasa kalau sedang terfitnah. Makhafata an yudrikani. Kan ada orang seperti itu. Dia sedang terfitnah tapi dia tidak merasa dirinya sedang terfitnah. Terfitnah dengan sombong, dengan congkak, dengan hasad, dengan iri. Tapi kan nggak merasa orang. Memang ada apa di rumah sakit dokter spesialis hasad? Dokter aja juga kadang-kadang hasad kok. Spesialis mengobati penyakit sombong. Sombong itu kan warisan iblis.
Makanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, saya justru sering nanya kepada Rasulullah itu tentang kejelekan. Kenapa? Saya khawatir terjerumus dalam fitnah, dalam kejelekan, tapi saya nggak merasa. Dan itu penting. Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkih. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk saya kerjakan, tetapi untuk saya jauhi dan saya hindari. Faqultu ya Rasulullah, maka saya bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, dulu kami ini hidup di zaman jahiliyah. Ini kan pertanyaan nyinggung kita juga. Dulu ini kita itu jahiliyah loh. Makanya jangan sekali-kali merendahkan orang setelah ngaji, setelah ta'lim, setelah ini mau melihat orang berbuat bid'ah, jangan pernah merendahkan orang itu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Ingat enggak dulu juga kalian seperti mereka, lalu Allah memberi hidayah kepada kalian. Ya boleh. Kita justru membesarkan hati orang. Jangan kita udah ta'lim, kita sudah berhijab, begitu melihat perempuan yang ini, Masya Allah, calon-calon penghuni neraka ini orang. Jangan ya akhi. Jangan sekali-kali merendahkan orang. Wailul likulli humazatin lumazah. Doakan Allah ya dia. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada dia. Doakan kepada tetanggamu, kepada keluargamu yang belum dapat hidayah. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ribut dengan ibunya. Diajak kepada Islam. Malah ibunya memaki Rasulullah SAW. Ibunya, Abu Hurairah mendakwai ibunya supaya ke Islam, malah memaki Rasulullah. Abu Hurairah jengkel, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya biar dapat hidayah. Masya Allah. Kalau kita apa biasanya pertanyaannya? Ustaz, bagaimana menyikapi ibu yang keras kepala? Itu namanya anak durhaka itu. Ibu dibilang keras kepala. Ibu yang keras kepala, apa kamu yang atos? Ini enggak. Abu Hurairah ribut dengan ibunya. Diajak ibunya ini kepada Islam, ibunya malah memaki Rasulullah. Abu Hurairah keluar dari rumah jengkel. Mau dilawan ibu takut dosa, enggak dilawan sakit hati, Rasulullah dimaki, dicela. Datang kepada Rasulullah. Hah? Kok belum masuk Isya? Benar ini alarmnya? Hah? Ya udah azan. Biasanya gimana? Azan dulu ya? Azan baru lanjut. Ya udah azan dulu baru lanjut, berarti alhamdulillah. Taib, Masya Allah. Azan dulu. Masya Allah, syukran, barakallahu fiik. Allahu Akbar. Muhammadur Rasulullah.
Bismillah, kita lanjutkan barakallahu fikum sampai dari kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ribut dengan ibunya. Ribut bukan karena masalah dakwah. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u li ummi." Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya biar dapat hidayah. Rasulullah kemudian mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Itu aja doain Rasulullah. Pulang ke rumah Abu Hurairah, belum masuk rumah, beliau sudah mendengar kayak suara percikan air. Ini kok tumben-tumbenan ibu saya sepertinya ada suara orang berwudu begitu. Abu Hurairah udah curiga. Ya subhanallah, begitu cepatnya hidayah menyentuh hati ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah belum masuk rumah, beliau sudah membuka pintu. Ya bunayya qad aslamtu, wahai anakku, saya telah masuk Islam. Subhanallah. Jadi makanya saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah merendahkan orang, sekalipun kita sudah ngaji, sudah kenal sunnah, tidak seperti itu. Karena permasalahannya itu adalah permasalahan hidayah. Hidayah itu permasalahannya proses. Hidayah itu sendiri permasalahannya apa? Proses. Dan proses itu pun juga enggak kemudian stabil, enggak. Hidayah itu juga labil. Banyak orang sudah dapat hidayah tiba-tiba melenceng, tiba-tiba keluar, tiba-tiba futur. Maka Rasulullah Abu Hudzaifah ibn Yaman mengingatkan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, kami dulu hidup di zaman jahiliyah dan kejelekan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, yaitu Islam, dengan diutusnya engkau ya Rasulullah. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Namun saya ingin bertanya ya Rasulullah, kira-kira nanti setelah kebaikan ini akan ada kejelekan atau tidak? Faqala na'am. Kata Rasulullah, iya jelas ada. Enggak mungkin selamanya kebaikan. Enggak mungkin satu kebaikan, enggak mungkin, mesti ada kejelekannya. Faqala faqultu fahal ba'da hadzal tayyib. Qultu fahal ba'da dzalika syarr min khair? Qala na'am wa fihi dakhan. Kata Rasul, saya bertanya kembali ya Rasulullah, kira-kira nanti setelah kejelekan itu akan ada kebaikan lagi? Ada, kata Rasulullah, ada. Tetapi wa fihi dakhan. Tetapi sudah mulai ada dakhannya. Sudah mulai keruh. Qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud mulai keruh itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, para orang-orang yang mengaku berjalan di atas sunnahku padahal mereka melenceng dari sunnah. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka mengaku menjalankan agama saya padahal mereka menyimpang dari agama Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu ada ya Rasulullah? Ada, tetapi hati sudah tidak jernih lagi. Wa fihi dakhan. Kata Imam Al-Hafidz, ad-dakhan secara bahasa adalah ad-daghal wal hasad wal baghdha. Sudah mulai di dalam hati orang itu sudah gak sejernih kayak dulu lagi. Sudah mulai persaingan, sudah mulai hasad, sudah mulai iri-irian. Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya seperti yang tadi kita kisahkan, perang Siffin itu 6 tahun, tapi hati mereka bersih. Hati mereka bersih. Coba ketika setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, itu ahlul Irak membaiat Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dibaiat sebagai khalifah menggantikan ayahnya. Setelah dibaiat, dipaksa oleh ahlul Irak untuk berangkat ke Syam dengan pasukan untuk dalam rangka melanjutkan konflik perang yang selama ini sudah berjalan selama ayahnya memimpin. Maka tidak ada pilihan bagi Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kecuali harus berangkat. Di tengah jalan diingatkan oleh Abu Bakrah, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium hidung ini, yakni hidungnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika masih kecil, dan beliau mengatakan, inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu Allahu ala yadayhi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mencium anak ini, mencium Anda wahai Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan waktu itu masih kecil, saya mendengar Rasulullah mengatakan, anakku ini bakal menjadi sayyid dan bakal mendamaikan dua kelompok muslim yang besar yang sedang berkonflik. Kalimat diingatkan dengan satu kalimat. Berangkat dengan pasukan dari Irak ke Syam, daerah Siffin, tempat mereka bertempur di sana. Sesampainya di sana di Syam, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim kurir untuk menemui Muawiyah. Sampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, saya datang bukan untuk perang. Saya datang untuk menyerahkan tangan saya di bawah saya menyerahkan tangan saya di bawah tangan dia. Saya menyerahkan baiat kepada kaum kaum muslimin supaya ditetap satu pemimpin, supaya negara tenang, supaya kaum muslimin tidak terjadi pertumpahan darah. Ya subhanallah. Coba kalau ada landasan dendam, mesti akan mengingat, enak aja sudah banyak membunuh anak buah saya baru mau damai sekarang. Nah itu kadang-kadang kita ini, makanya saya ingatkan tadi, coba hati itu dijaga. Kadang-kadang kita ini kalau udah fanatik seorang seakan-akan pokoknya yang benar itu aja. Kayak model partai gitu, pejah gesang nderek siapa gitu artinya. Gak usah disebut lah. Mati hidup ikut ini. Jangan gitu. Perbiasakan otak kita itu mikir gitu loh. Perbiasakan dengar, perbiasakan baca. Coba kalau sudah ada dendam, kalau sudah ada hasad, kalau sudah ada dongkol, kalau sudah ada fanatik, bisa jadi Muawiyah menerima, yang lain gak nerima. Bisa nggak? Sangat bisa. Muawiyah berdamai dengan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi yang lain dongkol. Oh belum bisa, saya masih punya dendam, saya mau begini, saya mau begini. Tapi coba ketika konflik tapi hati jernih, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada fanatik. Begitu datang utusan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, disambut riang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Sehingga kemudian mereka yang tadinya rencananya perang malah dijamu, kemudian bersatulah kaum muslimin, sehingga dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Selesai. Tidak ada sama sekali.
bersatu kaum muslimin di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Orang-orang Irak akhirnya pulang. Mereka ada memang sebagian yang dongkol, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tidak ada gunanya. Terjadilah persatuan yang dinamakan dengan Amul Jamaah. Setelah itu mulai kembali konflik ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan jabatan menjelang ajalnya kepada anaknya Yazid bin Muawiyah, yang banyak kaum muslimin tidak menyepakatinya. Karena cucu Rasulullah masih ada, Al-Hasan Al-Husain masih ada, anak Umar bin Khattab masih ada, Abdullah bin Umar, ponakan Rasulullah Ibnu Abbas masih ada, Ibnu Mas'ud masih ada, masih banyak tokoh-tokoh para sahabat. Tetapi namanya manusia tidak maksum. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, apakah setelah kebaikan ini ya Rasulullah nanti akan ada kebaikan, setelah ada kebaikan ada kejelekan? Ada. Nanti setelah kejelekan ada kebaikan? Ada. Tapi itu sudah tidak murni lagi. Sudah mulai ada hasad, sudah mulai ada dendam, sudah mulai ada kebencian di dalam hati. Jadi jangan kadang-kadang kita tahu yang benar ini yang benar, ini yang benar, tapi karena sudah terlanjur dilapisi dengan kebencian, akhirnya susah kita untuk menerima kebenaran. Faqultu ya Rasulullah, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Maka aku bertanya kembali, ya Rasulullah, kira-kira nanti setelah ada kebaikan itu nanti ada kejelekan lagi enggak? Ya, ada kebaikan walaupun sudah mulai ada orang hasad, mulai irian, mulai benci, tapi kira-kira nanti ada lagi enggak kejelekan yang lebih dari itu? Ada. Apa itu ya Rasulullah? Du'atun ala abwabi jahannam, para pendakwa, para penceramah yang mengaku mengajak orang kepada Islam, tetapi pada hakikatnya mengajak orang ke pintu neraka jahanam. Ke pintu neraka jahanam. Dan ini banyak. Makanya kalau kita dengar-dengar di zaman sekarang, orang kadang-kadang selalu kalau jadi kebencian kepada Islam, tapi karena takut reaksi dari kaum muslimin, maka dialihkan kepada Arab. Kenapa sih kamu Islam itu mesti Arab? Kamu boleh Islam tapi jangan Arab. Kita kan punya Islam sendiri, punya ini sendiri, ngapain Islam Arab? La ilaha illallah. Jadi ini sebenarnya kebencian kepada Islam, tapi karena takut reaksi dari kaum muslimin, maka dialihkan seakan-akan ini hanya urusan apa? Budaya. Padahal sebenarnya Islam. Nah, kalau kamu sudah benci Arab, memang Islam kita ini dari mana datangnya? Kalau kita mau tidak pakai Islam Arab, nyembelih hewan biar halal pakai apa? Nyembelih kambing biar halal pakai apa? Habis jangan ke Arab-Araban, itu bukan masalah pakaian. Kalau Anda mengatakan jangan pakai Islam Arab, berarti jangan pakaian ke Arab-Araban. Sudah. Ini bukan urusan cadar, bukan urusan jubah, bukan urusan jenggot, tapi urusan semuanya. Baik, kamu Islam jangan ke Arab-Araban. Mulai besok kamu nyembelih ayam jangan pakai bismillah. Itu Islam Arab. Pakainya apa berarti? Haleluya apa-apa? Seradanya. Kan katanya jangan Islam Arab. Jangan Islam Arab. Terus kalau orang masuk Islam apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan kalimat mengislamkan orang. Kalimat yang mengislamkan orang, asyhadu an la ilaha illallah. Katanya jangan Islam Arab. Mulai besok ketemu orang jangan assalamualaikum, jangan. Kenapa itu Islam Arab? Punten, monggo. Kembalilah kita, katanya kan budaya kita. Nggak ada yang jelek dengan budaya kita, nggak ada yang jelek. Cuman kenapa kita mesti menjatuhkan budaya orang? Kalaupun itu urusan budaya, kenapa mesti memaki bangsa lain? Sementara kita setiap masuk masjid, pelosok masjid, ada masjid bagus. Termasuk masjid kita ini, tadi saya foto, wakaf dari Mamlakah Arabia Saudiyah, dari Arab Saudi. Dananya mau, duitnya mau, agamanya
Katanya jangan, la ilaha illallah. Kalau ada ulama dari Saudi, ulama Wahabi katanya. Kalau ada ustadz lulusan Saudi, Wahabi. Tapi kalau ada real dari Saudi, nggak ada real Wahabi. Terima aja itu, dilak aja sudah. Itulah kadang-kadang mental kita ini, kebencian kepada Islam tapi di atas namakan Arab supaya tidak mengundang reaksi. Kalau memang Anda tidak mau Islam Arab, mulai sekarang Anda habis makan, habis minum jangan ngomong alhamdulillah, karena itu Islam Arab. Terus gimana habis makan minum? Puji Tuhan. Biar statusnya kentara gitu loh. Saya nggak mau Islam Arab. Habis minum makan, puji Tuhan. Ya habis gimana coba? Katanya kan kamu nggak mau Islam Arab. Mulai sekarang jangan pakai adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, kalau kita dijauhkan Islam kita ini dijauhkan dari Arab, terus mau apa kita? Nabi kita dari mana? Bahasa kita dari mana coba? Maka barakallahu fikum du'atun ala abwabi jahannam, para penceramah, para pendai yang mengajak ke neraka jahannam, tetapi mengatasnamakannya seakan-akan itu adalah urusan budaya. Du'atun ala abwabi jahannam, para penceramah yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Siapa yang memenuhi ajakan mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Saya berkata kembali, ya Rasulullah, apa mungkin bisa diceritakan ciri-ciri mereka ini? Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Rasulullah, mereka ini ya sama kulitnya dengan kita, sama lisannya dengan kita, pakai dalil bahasa Arab juga, pakai pakaian orang Arab juga, kulit Arab juga. Jadi kita jangan tertipu. Disitulah pentingnya kita ini harus banyak-banyak mendengar. Makanya perbiasakan kita ini mendengar. Kadang-kadang kita itu kalau sudah benci kepada seorang, kalau sudah cinta kepada seorang yang kita gemari, nggak mau dengar dari yang lain, tutup telinga. Itu salahnya kita. Antum baca itu kisahnya kemarin baru saya sampaikan di Petarukan, itu kisah seorang sahabat Usaid ibn Khudair. Kenapa dia masuk Islam? Karena mau dengar. Begitu mendengar berita Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah berada di kabilahnya dia, Bani Abdil Ashhal, marah. Mus'ab bin Umair kan dai diutus oleh Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Awal-awal dakwahnya Mus'ab bin Umair. Kemudian tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, kepala suku Khazraj. Suatu ketika mereka ya santailah, berliburlah ke Bani Abdil Ashhal. Mereka di sana duduk di kebun yang ada airnya. Orang-orang yang sudah masuk Islam pada datang menyambut kedatangan Mus'ab bin Umair. Ada juga yang belum masuk Islam karena penasaran datang. Sampai berita kepada Sa'ad bin Mu'ad, kepala suku Aus. Usaid bin Khudair juga kepala suku Aus. Kata Sa'ad bin Mu'ad, waihak ya Usaid, celaka engkau wahai Usaid. Itu orang dua itu, yang mungkin kalau bahasa kita sekarang itu teroris dua itu. Itu orang dua itu datang ke suku kita, ngapain mereka kesini-sini itu? Mereka sudah mencela sesembahan kita, mereka sudah mempengaruhi anak-anak muda kita. Usir mereka wahai Usaid. Wallahi kalau bukan karena kerabatan saya dengan As'ad bin Zurarah, saya sendiri yang akan usir. Tapi As'ad bin Zurarah itu ponakan saya, nggak enak saya. Nah disitulah malunya kita kadang-kadang. Kita ini kalau sudah ngaji kadang-kadang keluarga sendiri kita diamkan, alasannya manhaj, padahal itu salah. Itu manhajnya salah berarti. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Kalau bukan karena ponakan saya As'ad bin Zurarah, saya nggak nyuruh kamu, saya ngusir. Datang Usaid bin Khudair, Masya Allah, kepala suku, gagah, kaya, bangsawan, punya jagoan perang, punya keahlian dalam berbicara. Datang dari atas kuda sudah bicara. Kalian, saya tidak mengizinkan kalian untuk menginjakkan kaki di wilayah saya. Sekarang juga kalian angkat kaki dari sini. Dari jauh As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Khudair, sudah mengingatkan Mus'ab bin Umair, waihak ya Mus'ab,
ini Usaid bin Khudair, kepala suku Aus. Kamu harus hati-hati berbicara dengan dia, harus lebih santun, lebih sopan, karena kalau dia masuk Islam kaumnya akan ikut. Datang dari atas kuda ngamuk. Kata Mus'ab bin Umair, wahai tuan, kira-kira mau nggak kalau saya tawarkan yang lebih baik daripada ini? Apa itu? Kita duduk dulu, bicara dulu. Kita bicara baik-baik dulu. Kalau memang nanti apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan kira-kira memang Anda tidak terima, Anda tidak masuk akal, ya saya diusir boleh, pergi boleh. Subhanallah. Jadi perbiasakanlah untuk mendengar. Jangan instan pikiran kita itu. Jangan kadang-kadang kalau udah nggak senang dengan seorang pokoknya nggak mau sama sekali. Jangan. Perbiasakan dengar. Karena akan membuka wawasan kita, akan terbuka itu cakrawala kita. Nah, kata Usaid bin Khudair, laqad ansaft, sungguh tawaran yang sangat benar, sangat baik. Turun dia dari atas kudanya, duduk. Kemudian mulailah Mus'ab bin Umair membacakan satu persatu ayat-ayat Al-Quran, dibacakan, diajak kepada Islam. Sementara Usaid bin Khudair tertunduk diam, kelihatan mukanya senang, kelihatan muka riang, muka berseri terlihat dari mukanya. Setelah beberapa lama dibacakan Al-Quran, dia pun mengatakan, sungguh ini sangat indah. Apa yang harus dilakukan seorang kalau mau masuk dalam agama kalian? Masya Allah. Kenapa? Karena mau dengar. Dia benci tapi mau dengar. Tapi kalau udah benci nggak mau dengar sama sekali, ya budak akhirnya. Makanya perbiasakan dengar. Nah, akhirnya bagaimana? Apa yang dilakukan kalau orang masuk Islam? Kata Mus'ab bin Umair, ini ada sumur, kamu bersihkan badanmu, setelah itu syahadat. Masuk Islam, syahadat. Setelah itu kembali ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Sementara dia menunggu apa hasilnya, sudah diusir belum? Datang, gimana sudah diusir? Bukan diusir, saya masuk Islam. Kata Usaid bin Khudair, saya bukannya ngusir mereka wahai Sa'ad. Sa'ad ini juga kepala suku di atasnya Usaid. Saya bukannya ngusir mereka wahai Sa'ad, saya yang malah masuk Islam. Kok bisa? Penasaran juga ini Sa'ad bin Mu'ad. Di dalam kebencian dia ini tapi penasaran. Coba, kenapa kamu bisa tertarik masuk Islam? Coba, saya ingin dengar. Maka dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran dengan indah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad juga masuk Islam. Maka semakin kuat itu Ansar, Aus dan Khazraj, masing-masing kepala sukunya sudah mulai tertarik kepada Islam. Makanya perbiasakan. Du'atun ala abwabi jahannam min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Faqultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Ini sudah akhir hadisnya ini. Saya bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mengalami musim masa-masa seperti itu, kira-kira apa perintah Anda kepada saya? Jadi ini berarti pertanyaan Mu'ad bin Jabal tapi mewakili kita. Kalau saya hidup di masa seperti itu ya Rasulullah, apalagi zaman kita sekarang, kadang-kadang Masya Allah YouTube penuh dengan ustadz semuanya. Udah gitu gelarnya panjang-panjang lagi. Di awal ada gelar, di akhir ada gelar. Wah, tambah mumet sudah. Sementara kadang-kadang ustadz yang sebagian ustadz kadang-kadang nggak ada gelarnya. Kalau saya sih lumayan gelar MA, tapi Mahmud Adam itu nama saya. Bukan. Taib. Kadang-kadang bingung kita, ini yang benar. Ada lagi sebagian penceramah, sebagian orang kadang-kadang menilai, pokoknya kalau sudah ustadz itu keras-kerasan nantang pemerintah, ini ustadz saya ini. Saya senang dengan ustadz seperti ini. Ini pemerintah apa? Ini senang saya ustadz gini. Lah daripada ustadz salafi taat sabar, malas ngantuk itu. Giliran ustadz yang digandrunginya ditangkap di penjara, takut diem dia. Gimana kata kamu senang? Jadi ini sekarang membingungkan. Maka Hudzaifah bin Yaman mewakili kita. Kalau saya hidup di zaman seperti itu ya Rasulullah, banyak penceramah tapi nggak jelas yang benar yang mana.
Apa wasiat Rasulullah? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengalami atau hidup di zaman seperti itu, maka hendaknya kamu jangan keluar dari jamaah dan pemerintah muslim. Masya Allah. Selesai. Maka jangan kemudian yang penting kencang menghujat pemerintah ini ustadz saya. Bukan. Musa hidup di zaman pemerintahan muslim atau pemerintahan tauhid? Hah? Tauhidnya nggak tanggung-tanggung. Tauhidnya siapa? Fir'aun. Tapi apa Musa menghujat Fir'aun? Enggak sama sekali. Jadi kita perlu belajar dari sirahnya para nabi. Enggak ada kemudian Musa memprovokasi Bani Israel menghujat Fir'aun, enggak. Bahkan Allah memerintahkan Musa apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Wahai Musa dan Harun, kamu pergi temui Fir'aun, tapi ingat, sopan di hadapan Fir'aun. Sopan, karena bagaimanapun dia adalah pemimpin. Ucapkan ucapan yang lemah lembut di hadapannya. Nah, Nabi Muhammad SAW hidup di bawah pemerintahan orang Quraisy. Itu pemerintahan Islam atau pemerintahan Taghut? Pemerintahan Taghut dan rimba. Abu Jahal, Abu Lahab yang memimpin tokoh-tokoh kekafiran semuanya. Tapi apa Rasulullah memprovokasi kaum muslimin untuk melawan? Tidak. Bahkan diizinkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah ketika awal Islam. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa beliau memprovokasi kaum muslimin menghujat? Enggak sama sekali. Nah, jadi kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari sejarah-sejarah ini semuanya. Jadi ini bukan masalah agama salafi, bukan masalah agama Ahlus-Sunnah, bukan. Ini adalah agama Islam. Itulah ajaran Islam. Maka Rasulullah mengatakan, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau saya hidup di zaman seperti itu, banyaknya dai-dai yang ternyata mereka mengajak pintu neraka jahanam, saya bisa menjadikan tolak ukur pendakwah yang benar yang mana ya Rasulullah? Saya bisa menilai ini dai benar atau tidak bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Yang benar adalah yang tetap bersama kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin. Nah, berjalan. Jadi bukan masalah selera dakwah itu. Bukan masalah selera. Kalau pemerintah kita hujat, kita kafikan, kita sikat terus-terusan, otomatis kalau kita muslimin terus menghujat, yang masuk, yang mendekat siapa? Non muslim. Maka jangan heran orang muslim yang semestinya berpengaruh, yang punya masa, yang diharapkan pemerintah untuk dirangkul, untuk didekati, enggak, dari jauh dari YouTube ini menghujat habis-habisan ini semuanya. Kira-kira masuk akal enggak ada pemerintah yang mau mengambil lawan, yang menghujat dia untuk orang dekat? Enggak mungkin. Otomatis kalau kaum muslimin sudah seperti itu, yang mendekat, yang merapat siapa? Yang musuh-musuh Islam. Maka enggak heran barakallahu fikum kalau kemudian sering kita dengar ini DPR begini, ini begitu, ini begitu. Enggak heran. Kenapa? Orang-orang Islam yang punya pengaruh, yang punya masa, yang punya pengaruh besar, yang punya ini, kerjanya menghujat dari jauh, melaknat, mengutuk. Itulah kesalahan kita, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Maka Hudzaifah ketika bertanya, kata Rasulullah, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Faqultu ya Rasulullah, fa in lam takun jama'atun wala imam, qala i'tazil tilkal firaq walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kata Rasul, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Rasulullah, kalau zamannya benar-benar gila ya Rasulullah, kaum muslimin berpecah belah. Pemerintah juga yang katanya pemerintah sudah tidak punya perhatian dengan agama kaum muslimin. Lilam takun jama'atun wala imam. Kaum muslimin berpecah belah, pemerintah tidak bisa menyatukan kaum muslimin, tidak bisa lagi mengopeni kaum muslimin. Tidak, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Apa boleh kemudian saya ikut-ikutan dengan salah satu organisasi? Saya kemudian ikut-ikutan ini apa namanya, demo kalau zaman sekarang? Apa kata Rasulullah? La i'tazil tilkal firaq.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan organisasi-organisasi itu semuanya, tinggalkan kelompok-kelompok yang mengajak kepada pemberontakan itu tadi semuanya. Sekalipun Anda harus makan pohon, akar pohon, jangan pernah ikut-ikutan sampai datang menjemput sampai ajal datang menjemput kamu dalam keadaan kamu seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Bukan urusan. Masalah kita tidak viral, masalah kita tidak dikenal, masalah kita tidak punya masa, masalah kita tidak punya, bersetan dengan itu semua. Mati juga kita bakal mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Nah, mau jutaan umat yang terlibat, mau ratusan juta umat yang terlibat, mau apa, kalau sudah itu adalah pemberontakan dan fitnah, i'tazil tilkal firaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan statusmu, jangan ikut-ikutan komentarmu, jangan ikut-ikutan followernya kamu, jangan ikut-ikutan subscribe-nya kamu, jangan ikut-ikutan. I'tazil tilkal firaq, tinggalkan. Maka ini juga berarti menyangkut apa? Dewasa dalam bermedia. Dewasa kita dalam bermedia. Jangan kalau sudah ada organisasi ini terus kita ikut-ikutan pasang status, ikut-ikutan menghujat. Jangan. I'tazil tilkal firaq, tinggalkan. Bukan masalahnya, aduh kalau kayaknya kesempatan ini biar saya viral ini, biar saya tidak usah. Kata orang Arab, bul fil zamzam ya'rifkan nas. Kalau ingin terkenal kencingin air zam-zam aja udah bakal terkenal. Tidak, jangan, biarkan. I'tazil tilkal firaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang mengajak kepada pemberontakan itu tadi, sekalipun kamu harus sendirian. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka barakallahu fikum, saya ingatkan, fokuslah kita kepada ta'limnya kita. Fokuslah kita kepada majelis ta'lim. Hidupkan majelis ta'lim kita. Hidupkan majelis yang mungkin selama ini ada majelis pelajaran bahasa Arab, hidupkan. Jangan awal-awalnya bahasa Arab ramai, setelah itu pada kena muntaber, mundur tanpa berita. Awal bahasa Arab ramai yang ikut biasanya. Baru satu pekan kempes ini. Gak faham satu persatu keluar. Mana fulan, udah hilang aja itu. Jangan, perbiasakan, kita hidupkan majelis ta'lim. Karena pada hakikatnya barakallahu fikum, kebenaran suatu saat akan menang. Na'am, bal nakdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Na'am, ini barakallahu fikum ya ikhwan. Biasanya sampai jam 8 kan sudah cukup lah. Insyaallah ta'ala kita cukupkan sampai sini materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan wabah dan bala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.